Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Komik. Saya Rinda Julianisa sebagai moderator untuk podcast episode hari ini. Kali ini kita akan sedikit bercerita dan merenung tentang perjalanan kita sebagai mahasiswa. Tapi kita nggak akan cuma berfokus pada pengalaman pribadi ya. Kita akan coba menggali lebih dalam tentang dunia akademik secara umum. Apa aja sih yang bikin dunia akademik ini jadi unik dan menantang? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu bersama kita ada Bapak Chandra Irawan. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oh ya, untuk gimana sebelumnya ada kegiatan di luar kampus atau di dalam kampus? Alhamdulillah kemarin barusan Politeknik Negeri Balikpapan mengikuti Pekan Olahraga dan Seni di Politeknik Negeri Malang pada seminggu yang lalu, dan alhamdulillah mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan mendapatkan 3 perunggu di tingkat nasional dan luar biasa, dan alhamdulillah bisa memberikan yang terbaik untuk Politeknik Negeri Balikpapan. Oke, baik. Kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaannya aja. Boleh, ya Pak ya. Monggo, siap. Untuk pertanyaannya, pendapat Bapak tentang sistem pendidikan saat ini dan apa aja sih yang bisa diperbaiki? Oke, karena kita mulai dari bahwa Politeknik Negeri Balikpapan merupakan perguruan tinggi vokasi. Nah, yang kita harapkan dan itu dari dulu bahwa kurikulum kita di vokasi kita terletak di 70-80% mahasiswa kita harus praktek dan sisanya adalah teori. Nah, harapan di Politi Vokasi ini membuktikan bahwa anak-anak kami ini ada 3. Mereka kalau keluar harus siap bekerja, kemudian siap berwirausaha, dan siap melanjutkan studi. Nah, dari kami dari Politeknik Negeri Balikpapan sudah menyiapkan itu, bahwa untuk mereka berorganisasi, mereka berwirausaha itu di Renstra Politeknik Negeri Balikpapan itu ada. Dan yang kedua, mereka di jurusan masing-masing mereka harus praktek sampai sore untuk menaikkan skill mereka sehingga mereka bisa diterima di industri atau di perusahaan. Dan bahkan jika mereka ingin melanjutkan studi itu memang dipersiapkan untuk yang awalnya D3 menjadi 4 dan awalnya D4 bisa melanjutkan S2. Iya, mungkin begitu kira-kira. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, saran Bapak untuk mahasiswa yang saat ini mengalami kesulitan dalam perjalanan akademik? Akademik berarti IPK-nya rendah ya? Iya. Nah, ini anak-anakku di Politeknik Negeri Balikpapan, jika Anda mengalami nilai tidak mencapai 3 gitu ya, jangan khawatir, tetap optimis, dan kita harus introspeksi diri bahwa mahasiswa ini mereka belajar di Politeknik Negeri Balikpapan di kampus itu satu, ingin belajar. Yang awalnya nggak bisa menjadi bisa. Yang awalnya mereka nggak punya skill sekarang menjadi skill. Apa yang harus kita lakukan? Satu, memang belajar betul, belajar benar-benar, dan yang kedua adalah tetap ibadah. Karena belajar sepintar-pintar apapun kalau kita tidak mengenal sama Tuhan, itu tidak ada apa-apanya di dalam Tuhan. Nah, harapan Pak Chandra, jika ada masalah akademik, satu, konsultasikan dengan keluarga. Kemudian jika banyak PR, banyak tugas, kalian harus punya circle yang membawa kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Contohnya misalkan mbaknya nih, Pak saya nggak bisa ya, cari temen yang punya kepintaran terkait itu. Apakah itu kakak tingkat, apakah itu teman, cari mereka. Tetapi jangan nyontek. Apa Pak fungsinya? Cari bagaimana caranya. Nah, sekarang kalau kita tahu caranya, apapun itu pertanyaannya pasti kita bisa menyelesaikan. Beda kalau menyontek tanpa ada langkah-langkahnya, kita besok dikasih soal lagi kita nggak akan bisa. Jadi
Saya sebagai Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan sebagai dosen teknik sipil berharap kepada anak kami, kalau misalkan ada masalah di akademik belajar terus menerus, jika nggak bisa mentok, cari teman-teman yang bisa untuk itu, apakah kakak tingkat ataukah teman sekelas. Cari caranya, bukan cari jawabannya. Mudah-mudahan dengan ini kita sering boleh kongko-kongko di ngopi-ngopi masih tiap malam nongki-nongki boleh, tapi substansinya adalah mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Ya, supaya apa? Supaya nongkinya dapat, ngopi-ngopinya dapat, tugasnya selesai. Begitu ya? Siap. Ya. Oke. Selanjutnya kan kalau mahasiswa kalau udah kesulitan pasti bakal stres ya Pak ya. Betul. Nah, cara ngatasin tekanan dan stres dalam dunia akademik gimana ya Pak? Stres, misalkan Pak saya banyak tugas nih, banyak tugas, kemudian saya juga ada masalah keluarga, gimana Pak? Yang pertama, cari jawaban di skala prioritas dulu nih. Contohnya stresnya gara-gara apa nih misalkan, Pak saya stresnya gara-gara IP saya jelek Pak. Saya harus, berarti skala prioritas pertama harus belajar dulu nih mengenai masalah itu. Cari teman-teman yang bisa membantu kita. Dan itu kejadian pada saat anak mahasiswa kami yang jalur prestasi nggak bisa di teknik sipil, dia belajar pada teman-teman yang pinter-pinter, ini tugasnya selesai. Skala prioritas dulu. Oke, tugasnya selesai. Yang kedua, Pak saya banyak masalah Pak, keluarga saya dan sebagainya. Fokus yang kedua, ya cari, kalau kita kan punya di sini psikologi nih, punya BPBK di Politeknik. Kalau masalah keluarga, masalah psikologi, kita bisa ranahkan ke teman-teman atau Bapak Ibu di psikologi BPBK. Supaya apa? Supaya dari akademik kita sudah selesai. Yang kedua, masalah keluarga juga bisa selesai. Dan yang ketiga, banyak intinya healing dalam arti saya. Kalau tugas selesai, jalan-jalan dah gitu. Kita selesai, bisa mampir kemana gitu ya. Karena kenapa? Sebagian dari seminggu ini kita nggak bisa langsung full ke akademik nih. Boleh saat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita fokus ke akademik. Tetapi Sabtu Minggunya Anda boleh healing, Anda bisa kopi-kopi masih, Anda bisa teman-teman main game bersama. Ini untuk mengurangi stres. Tetapi ingat, belajar nomor 1. IPK di atas 3 nomor 1 supaya dapat beasiswa nih. Gitu ya. Kemudian kalau teman-teman yang punya prestasi, Senin sampai Jumat Anda belajar, Sabtu Minggu Anda olahraga. Sesuai dengan bidang prestasi kalian. Karena di kami untuk sarana prasarana di Poltekba sudah lengkap nih. Ada gedung olahraga yang indoor gitu ya. Ada gedung olahraga yang outdoor, silakan Anda pakai. Bahkan yang outdoor ada lampunya nih. Ya, sampai malam pun Anda bisa gunakan tanpa harus menyewa di tempat yang lain. Ini salah satunya untuk menghilangi stres. Jika jadi kalau satu ada masalah, cepat selesaikan. Jangan banyak menunggu banyak masalah. Biasanya kalau stres itu ada masalah 1, nanti aja dulu deh. Ada masalah 2, tugas belum selesai, nanti dulu deh. Masalah 3, nanti dulu deh. Tetapi kalau Anda pintar, punya strategi memanage masalah, jika ada satu tugas harus cepat selesaikan. Sehingga tidak menumpuk masalah yang lain. Stres diakibatkan salah satunya adalah menumpuk tugas, masalah dan sebagainya, tidak bisa dikerjakan, masalah timbul dan akan berimbas menjadi stres dan penurunan indeks prestasi mahasiswa. Jadi apa tadi garis merahnya? 1, jika ada tugas atau homework atau tugas besar harus cepat diselesaikan. Tidak boleh ditunda-tunda. Harus cepat selesaikan supaya tidak jadi masalah ke belakang. Gitu. Oke, baik Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya, silakan. keterampilan atau pengetahuan non akademik apa saja yang menurut Bapak penting untuk dikembangkan oleh mahasiswa? Oke, untuk mahasiswa vokasi yang saya tekankan kepada teman-teman adik-adik mahasiswa, perusahaan itu pernah berbicara dengan Bapak. Anak vokasi, anak politeknik itu adalah pasif dalam komunikasi.
Terus apa Pak solusinya? Satu adalah, yang pertama adalah saya akan titipkan ilmu public speaking. Melalui apa Pak? Melalui organisasi yang ada di UKM, Ormawa, Poltekba. Karena kenapa? Di perusahaan kalau IP-nya tinggi, itu gerbang masuk saja. Pada saat Anda masuk, satu soft skill yang harus Anda lakukan adalah komunikasi, public speaking, network dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian tidak boleh individualisme. Harus punya teamwork yang luar biasa. Yang kedua, kerjanya harus kerja tuntas, kerja ikhlas gitu ya, dan kerja cerdas. Ini yang harus Anda lakukan pada saat nanti soft skill Anda, yang nanti ini bekal Anda sebelum mendapatkan pekerjaan. Dan yang kedua adalah sertifikat upskilling skill Anda. Kalau Anda sudah punya public speaking bagus, komunikasi bagus, kemudian teamwork bagus, kemudian yang kedua akhlaknya bagus, kemudian attitude-nya bagus, dan ditambahkan dengan skill yang luar biasa bagus, Anda akan pasti satu bisa diterima ke masyarakat, satu bisa diterima di perusahaan, dan yang ketiga Anda bisa berwirausaha apapun, masyarakat akan bisa menerima kalian. Yang terpenting satu, kuasai soft skill dan kuasai hard skill di situ. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir nih Ya, Pak. boleh. Gimana? Banyak juga boleh. Bagaimana prediksi Bapak tentang masa depan dunia akademik dan pendidikan, terutama dengan kemajuan teknologi yang pesat? Ya, untuk menghadapi 2045, apa itu? Indonesia Emas. Oh iya. Bahwa kita golden age ya, golden age, umur emas di Indonesia itu adalah 2045. Satu yang harus Anda bekali tadi yang Pak Chandra bicarakan. Anda punya kompetensi, Anda punya soft skill yang luar biasa, Anda punya hard skill yang luar biasa. Soft skillnya apa Pak? Komunikasi, public speaking, team working, kemudian attitude, sopan santun, ya, kemudian karakter yang kuat, dan kemudian skill yang Anda tambahkan untuk misalkan Mbaknya dari mana jurusannya? Tata Boga. Tata Boga. Kamu harus pinter, punya lisensi. Pak, saya punya lisensi bisa jago masak Eropa. Saya punya lisensi jago masak Chinese food. Ini yang membawa Mbaknya nanti kalau ngelamar kemana-mana itu Mbaknya punya lisensi. Dan yang kedua, Anda bisa komunikasi, bisa presentasi dengan baik, bisa teamwork dengan baik. Ini yang akan mendapatkan Mbaknya punya hak dan kewajiban dan prestasi yang luar biasa untuk Mbaknya ke depannya. Karena harapan Pak Chandra 2045, anak kami bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada Indonesia. Karena vokasi kuat menguatkan Indonesia. Oke. Wah, seru sekali ya membahas perjalanan akademik kita hari ini. Saya pribadi juga masih ingat ya betapa bingungnya waktu pertama masuk kuliah. Tapi mungkin kalau kita terus belajar dan beradaptasi, mungkin saya bisa melewati semua tantangan itu ya Pak ya. Dunia akademik memang penuh dengan lika-liku. Ada saatnya kita merasa sangat termotivasi, tapi ada juga saatnya kita merasa lelah dan ingin menyerah. Yang penting adalah kita tidak berhenti belajar dan berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ingat, setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Betul. Terima kasih banyak Bapak atas sharingnya, sangat bermanfaat. Sama-sama. Saya yakin banyak sekali pendengar kita yang terinspirasi dengan jawaban-jawaban Bapak. Buat teman-teman mahasiswa, semoga episode ini bisa menjadi motivasi untuk terus semangat dalam meraih cita-cita. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk terus belajar, berinovasi, dan jangan pernah menyerah ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share podcast kita. Dadah. Terima kasih Pak. Terima kasih.